Kalian tuh becus gak sih kerja? Kan kita udah bahas rencana kita ini dari awal. Seharusnya itu yang kita gunain buat landasan kerja, bukan fleksibel kayak gini. Paham gak sih? Enggak, pokoknya enggak. Ini enggak sesuai sama yang aku minta. Kalian harus mulai dari awal. Titik. Enggak ada tawar-menawar lagi. Pernah gak sih kalian ketemu sama orang-orang yang kayak di video tadi? Mereka selalu menetapkan sesuatu secara rigid, secara terstruktur, dan menjauhkan yang namanya kata fleksibel. Mereka juga menuntut adanya standar kerja yang tinggi atau yang biasa kita sebut perfeksionis. Bisa jadi orang-orang tersebut merupakan salah satu orang yang memiliki gangguan kepribadian, yakni OCPD. Tapi kalian tahu nggak apa sih sebenarnya OCPD itu? OCPD atau yang lebih dikenal dengan Obsessive Compulsive Personality Disorder dalam DSM-5 yang telah diterbitkan oleh American Psychiatric Association merupakan sebuah gangguan kepribadian di mana individu menunjukkan adanya kecenderungan berlebih terhadap keteraturan, perfeksionisme, kontrol mental, serta kontrol interpersonal. Mereka sangat menjauhkan yang namanya efisiensi, fleksibilitas, ataupun keterbukaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, OCPD juga dapat muncul ketika individu berada pada usia dewasa awal. Lalu, apa sih sebenarnya gejala yang muncul ketika individu mengidap OCPD? Yang pertama, mereka menekankan adanya kecenderungan berlebih terhadap keteraturan, baik itu di dalam organisasi maupun di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menghilangkan ataupun mengesampingkan esensi dari aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, adanya sikap perfeksionisme. Perfeksionisme ini sangat menghambat bagi individu yang mengidap OCPD karena mereka terlalu menetapkan standar kerja yang ketat dan juga menetapkan standar kerja yang terlalu tinggi bagi orang lain, sehingga itu berdampak pada penyelesaian tugas yang diberikan. Yang ketiga, adanya overfokus dan juga overproduktivitas, di mana para penderita OCPD akan lebih cenderung untuk bekerja dan juga bekerja. Mereka akan mengesampingkan aktivitas yang bersifat menyenangkan seperti rekreasi ataupun menjalin hubungan persahabatan. Yang keempat, mereka terlalu teliti, cermat, ataupun kaku terhadap hal-hal yang bersifat moralitas ataupun keagamaan. Kelima, mereka tidak mampu membuang barang-barang yang sebenarnya sudah tidak berguna. Dan yang keenam, mereka juga enggan untuk mendelegasikan tugas ataupun pekerjaan kepada orang lain, kecuali orang lain mengikuti standar kerja yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, mereka memiliki gaya pengeluaran yang pelit bagi diri mereka sendiri atau bahkan bagi orang lain. Mereka merasa uang ini sebagai tabungan masa depan. Dan yang terakhir, mereka juga menunjukkan adanya kekakuan ataupun kekejaman. Tapi masih banyak gak sih di antara kita yang salah mengartikan ataupun salah mendefinisikan antara OCPD dan juga OCD? Simpelnya, OCPD itu merupakan gangguan daripada kepribadian, sedangkan OCD merupakan bagian dari gangguan kecemasan. Walaupun dua gangguan ini disusun atas dua kata yang sama, yakni obsesif dan juga kompulsif, itu memiliki makna yang berbeda. OCD ataupun yang lebih dikenal dengan Obsessive Compulsive Disorder merupakan sebuah gangguan di mana individu memiliki sebuah sensasi ataupun pemikiran yang tidak menyenangkan. Nah, untuk meredakan pemikiran yang tidak menyenangkan tersebut, mereka akan melakukan tindakan berulang atau yang lebih dikenal dengan kompulsif. Sebagai contoh, ketika teman-teman merasa sudah mengunci pintu ataupun belum, teman-teman akan meredakan kecemasan tersebut dengan cara mengecek secara berulang kali apakah pintu sudah terkunci ataupun belum. Itu akan memberikan sensasi ataupun dampak yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Oke, jadi gitu ya perbedaan antara OCPD dan juga OCD. Lantas, kenapa sih OCPD itu bisa muncul di dalam diri individu? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Yuk kita bahas. Sebagai contoh, teman-teman dapat melihat diagram yang telah disajikan. Bahwasannya OCPD itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, makro level faktor yang mencakup kebijakan negara dan juga nilai budaya, meso level faktor ataupun tingkat menengah
ataupun tingkat organisasi dan juga permintaan kerja. Sebagai contoh, adanya tuntutan pekerjaan dan kecocokan tugas dengan kemampuan. Dan yang terakhir, adanya micro level faktor ataupun faktor kerentanan pribadi yang meliputi contoh perfeksionisme yang kaku. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mendorong terbentuknya kebiasaan kerja berlebihan ataupun compulsive overworking. Di dalam compulsive overworking ini mencakup dua elemen utama, yakni adanya gangguan OCPD atau APD yang berpengaruh terhadap work addiction ataupun kecanduan kerja secara berlebihan. Namun kecanduan kerja tersebut tentunya tidak sehat karena dapat berdampak secara langsung terhadap beban kerja yang tinggi dan juga stres. Sehingga dampak akhir yang ditimbulkan adalah adanya burnout ataupun kelelahan secara fisik dan juga mental yang memberikan sumbangsih terhadap global burden of disease ataupun beban penyakit secara global. Wah, ternyata sebegitu kompleksnya ya OCPD itu. Lantas dampak apa ya yang bisa ditimbulkan ketika individu mengidap OCPD? Yang pertama, mereka akan kesulitan untuk membagi waktu dan juga mengambil keputusan. Karena mereka selalu menekankan pada sesuatu hal yang sifatnya ajak ataupun teratur, mereka akan sulit teman-teman untuk mengambil keputusan secara cepat dan juga fleksibel. Yang kedua, mereka juga akan sulit untuk menjalin komunikasi dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Karena mereka selalu menekankan sesuatu hal yang dianggap benar secara nilai dan juga moral oleh mereka sendiri. Yang ketiga, para penderita OCPD juga sering mendapatkan stigma negatif, seperti dianggap kaku, dianggap tidak fleksibel, dan juga bahkan dijauhi oleh teman-temannya karena mengesampingkan aktivitas yang menyenangkan. Dan yang terakhir, mereka juga akan mengalami kelelahan secara fisik maupun mental yang berimbas pada penurunan produktivitas. Lantas, ada nggak sih cara untuk meredakan OCPD? Ada ya teman-teman. Dalam salah satu artikel yang saya cantumkan di bawah ini, terdapat salah satu langkah yang dapat digunakan untuk meredakan OCPD, yakni dengan melakukan terapi psikodinamik. Terapi psikodinamik merupakan sebuah terapi yang menekankan pada penggalian latar belakang. Kenapa para penderita OCPD ataupun tindakan OCPD ini seperti tindakan tidak fleksibel, tindakan yang kaku, yang terlalu teratur itu bisa muncul. Kemudian, itu akan menumbuhkan kesadaran bahwasanya, oh, ternyata itu ya latar belakang kenapa saya mengidap OCPD. Tetapi itu hanya meredakan fungsi umum saja bagi para penderita OCPD. Tidak bisa menghilangkan perilaku yang ajak ataupun yang terlalu teratur secara permanen. Oke, ternyata udah sedemikian panjangnya nih kita teman-teman membahas salah satu gangguan abnormalitas, yakni gangguan kepribadian OCPD. Nah, sebagai penutup penting nih untuk memberikan reminder kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah kenalilah gejala gangguan ataupun gejala abnormalitas yang dimiliki oleh diri teman-teman ataupun bahkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, jangan sampai ya ketika teman-teman sudah mengetahui, teman-teman malah self-diagnose ataupun mendiagnosa diri teman-teman sendiri. Karena apa? Karena proses untuk mendiagnosis gangguan mental ataupun kondisi mental yang dimiliki oleh individu itu merupakan proses yang kompleks dan juga panjang serta melibatkan faktor yang banyak ataupun multifaktorial. Jadi cukup itu saja ya penyampaian psikoedukasi dari aku. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.